Yang saya hormati Bapak Kiai Haji Hussein Muhammad, Ketua Anggota MWA, Ketua Anggota Senat Akademik, Forum Guru Besar, para Wakil Rektor, Sekretaris Institut, Dekan, Kaprodi, Kepala Pusat-Pusat Penelitian, para Direktur, seluruh dosen, mahasiswa, tenaga kependidikan ITB sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama tentunya selamat datang dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Kiai Hussein Muhammad. Sebuah kehormatan bagi Sivitas Akademika ITB untuk dapat kesempatan berkenalan dan mendengarkan pandangan Bapak sebagai siraman rohani di bulan suci Ramadan. Beliau adalah seorang tokoh yang membangun SDM di Cirebon berdampingan dengan kami di ITB di Arjawinangun, kampus ITB Cirebon. Juga terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian atas kesediaannya meluangkan waktu untuk mengikuti acara kita bersama ini. Tema yang diketengahkan kali ini berkenaan dengan kemajemukan, yaitu menghargai kemajemukan. Kemajemukan sebagai faktor kemajuan. Kemajemukan, kebinekaan atau keanekaragaman atau diversity merupakan hal yang penting bagi kemajuan ilmu pengetahuan. Dalam berbagai bidang akademik, mulai dari ilmu pengetahuan alam, kerekayasaan, seni, sosial, kemanusiaan, keanekaragaman adalah hal yang amat-amat berharga. Keanekaragaman cara pandang dan pemikiran merupakan sebuah faktor pendorong terjadinya kolaborasi di antara para akademisi, peneliti kita semua. Discovery atau terobosan baru, karya-karya monumental senantiasa bermunculan karena adanya keanekaragaman tersebut. Dalam suasana di mana terdapat keanekaragaman, kita berlatih untuk peka terhadap perbedaan-perbedaan. Kita menjadi sadar bahwa terdapat berbagai cara pandang yang lain, yang berbeda dari yang kita pegang. Kita menjadi kenal akan pemikiran-pemikiran lain yang berbeda dengan pemikiran kita sendiri. Hal ini pada gilirannya membuka cakrawala kita lebih luas lagi, baik tentang dunia maupun tentang diri kita sendiri. Dalam 2 bulan terakhir, kita sama-sama telah mengikuti serangkaian acara dari Budaya Ilmiah Unggul ya, yang dilaksanakan oleh kantor WRRI LPPM. Serangkaian acara tersebut melibatkan para akademisi dan peneliti di sejumlah perguruan tinggi terkemuka di dunia. Salah satu pelajaran yang kita petik adalah pentingnya kolaborasi di antara akademisi peneliti. Mengapa kolaborasi itu penting? Karena dengan cara itulah kita mendapatkan kesempatan melihat keanekaragaman cara pandang dan pemikiran, serta menggali perbedaan-perbedaan. Ini merupakan faktor yang penting bagi lahirnya gagasan-gagasan baru dan produktivitas keilmuan. Sebaliknya, kalau kita membatasi keanekaragaman, hal ini akan membatasi peluang kita untuk mengembangkan gagasan baru, membatasi kreativitas, membatasi inovasi. Menutup mata terhadap keanekaragaman akan membuat kita terbelenggu pada keterbatasan diri kita sendiri. Sebagaimana kita ketahui, kolaborasi multi lintas disiplin kini telah menjadi tradisi yang dipraktikkan secara luas di komunitas akademik internasional. Kolaborasi multi lintas disiplin tersebut bukan hanya melahirkan disiplin-disiplin baru yang bersifat transdisiplin, melainkan juga memperkaya disiplin-disiplin akademik yang sudah ada. Identitas disiplin akademik akan tetap ada, hanya saja batas-batasnya menjadi semakin cair atau berongga poros. Nah, dengan cara-cara seperti ini, ilmu pengetahuan akan terus-menerus mengalami perkembangan demi kemajuan peradaban manusia. Kemajemukan sebagai permasalahan. Nah, apa yang tadi kami sampaikan mungkin terkesan normatif, karena pada kenyataannya tidak jarang malahan menjadi sumber permasalahan. Perbedaan dapat menjadi pemicu konflik,
ketika berbeda itu sendiri malah diartikan sebagai kesalahan. Yaitu kita beranggapan bahwa yang sejalan ataupun sama dengan cara pandang kita itu benar, sementara yang lain salah. Nah, perbedaan tersebut dapat menimbulkan rasa insecure ketika ruang bagi perbedaan ini ditutup. Nah, penyebab dari ini semua adalah kita tidak menghargai hal-hal yang berbeda. Menghargai perbedaan tampaknya memang bukanlah hal yang mudah. Mengapa? Salah satu faktornya adalah mungkin karena kebiasaan kita. Kita terbiasa dengan cara pandang dan pemikiran kita sendiri. Karena itu ketika dihadapkan pada cara pandang dan pemikiran yang berbeda, kita tidak langsung serta-merta paham. Jadi untuk memahami hal-hal yang berbeda memerlukan upaya, ya, memerlukan proses. Nah, tidak berlangsung secara sekejap. Nah, proses untuk memahami perbedaan itu akan menjadi terbatas kalau ruang-ruang dialog tidak cukup terbuka. Proses tersebut akan semakin terkendala kalau disertai dengan sikap kecurigaan ataupun kurangnya sikap saling mempercayai. Nah, apalagi kalau kecurigaan itu yang justru disebarluaskan, ruang dialog akan semakin tertutup. Nah, kalau kecurigaan terhadap perbedaan justru menjadi sikap yang kita pelihara dan sebarluaskan, ruang-ruang dialog akan hilang. Kehidupan kita akan menjadi tersekat-sekat, menjadi kami, kalian, tidak ada kita. Nah, dalam kondisi demikian, kita akan kehilangan kesempatan untuk mendapatkan manfaat dari adanya perbedaan dan keanekaragaman tersebut. Perbedaan tidak lagi menjadi rahmat bagi kita. Bapak Ibu yang saya hormati, di antara kita segenap sivitas akademika ITB dan para alumni, terdapat perbedaan dan keragaman. Begitu juga kita sebagai bangsa Indonesia. Dan juga kita sebagai masyarakat dunia. Saya percaya bahwa kemajemukan dan kebinekaan adalah sebuah keniscayaan. Sejarah menunjukkan bahwa hal tersebut justru menjadi faktor pendorong dialog antar kebudayaan, sekaligus menjadi sumber kemajuan peradaban manusia. Meskipun demikian, kemajemukan juga tidak jarang menimbulkan permasalahan dalam kehidupan bersama. Izinkan saya mengutip pernyataan dari salah seorang peraih Nobel perdamaian, ini Irlandia ya, di Inggris. Difference is of the essence of humanity. Difference is an accident of birth, and it should therefore never be the source of hatred or conflict. Therein lies a most fundamental principle of peace, which is respect for diversity. Oleh Bapak John Hume di tahun 1998, beliau penerima Nobel Prize winner. Saya berharap pada forum ITB Talks kali ini dengan segala keterbatasannya bisa menjadi sarana untuk kita saling berbagi aspirasi, pemikiran, melepas kangen dengan semangat in harmonia progressio. Saya sampaikan apresiasi yang tinggi bagi berbagai pihak yang telah mempersiapkan terselenggaranya acara ini. Selamat menjalani ibadah saum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.